Halo semuanya, selamat datang di channel Kuris Film. Seperti biasa, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang perjuangan manusia bertahan hidup di sebuah pulau terpencil demi membangun peradaban baru dari nol. Kisah ini bermula ketika dunia menghadapi kondisi yang semakin sulit, krisis sumber daya, konflik berkepanjangan, dan ketergantungan manusia pada teknologi membuat banyak pihak mempertanyakan, apakah peradaban modern mampu bertahan? Dari kegelisahan itulah muncul sebuah eksperimen besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekelompok orang dipilih untuk dikirim ke sebuah pulau terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Pulau ini tidak memiliki listrik, tidak ada jaringan komunikasi, tidak ada mesin modern, dan tidak ada bantuan logistik. Mereka hanya dibekali alat-alat sederhana serta pengetahuan dasar tentang cara bertahan hidup. Tujuan eksperimen ini bukan sekadar untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama, tetapi untuk mengetahui apakah manusia mampu membangun kembali sistem kehidupan dan peradaban dari kondisi paling dasar. Setibanya di pulau, para peserta langsung merasakan tekanan luar biasa. Rasa takut, cemas, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu. Tidak ada jalan kembali, dan mereka harus menerima kenyataan tersebut. Lingkungan pulau sangat keras. Hutan lebat menutupi sebagian besar daratan. Pantai berbatu mengelilinginya, dan cuaca berubah dengan cepat. Alam menjadi satu-satunya sumber sekaligus ancaman bagi kehidupan mereka. Hari-hari pertama dihabiskan untuk mengenali lingkungan sekitar. Mereka mencari sumber air tawar, mengamati tumbuhan yang bisa dikonsumsi, dan mempelajari perilaku hewan liar di sekitar pulau. Masalah terbesar yang langsung muncul adalah makanan. Tanpa pasokan dari luar, mereka harus berburu, memancing, dan meramu. Tidak semua peserta memiliki kemampuan ini, dan kegagalan sering kali terjadi. Rasa lapar mulai menggerogoti tubuh dan pikiran. Energi menurun drastis, emosi menjadi tidak stabil, dan kesabaran semakin tipis. Kondisi ini menjadi ujian awal yang sangat berat. Selain makanan, tempat tinggal menjadi kebutuhan mendesak. Dengan bahan seadanya, mereka mencoba membangun gubuk sederhana dari kayu, daun, dan tanah untuk melindungi diri dari hujan dan panas. Namun, cuaca ekstrim seringkali menghancurkan hasil kerja keras mereka. Hujan deras dan angin kencang merobohkan tempat berlindung, memaksa mereka membangun ulang dari awal. Tekanan hidup mulai memperlihatkan sifat asli masing-masing individu. Ada yang tampil sebagai pemimpin, ada yang lebih memilih mengikuti, dan ada pula yang justru memicu konflik dalam kelompok. Perbedaan pendapat tentang pembagian tugas dan sumber daya sering berujung pertengkaran. Ego pribadi dan kelelahan membuat masalah kecil berkembang menjadi konflik besar. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, setiap keputusan memiliki konsekuensi besar. Kesalahan kecil bisa berujung pada cedera serius atau bahkan mengancam nyawa seseorang. Masalah kesehatan mulai muncul seiring berjalannya waktu. Luka kecil akibat terjatuh atau terkena alat tajam menjadi sangat berbahaya karena tidak ada obat-obatan modern untuk mencegah infeksi. Beberapa peserta mengalami demam dan kelelahan ekstrem. Tanpa penanganan medis yang memadai, mereka hanya bisa mengandalkan istirahat dan perawatan seadanya dari anggota lain. Api menjadi elemen paling penting dalam kehidupan mereka. Api digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan melindungi diri dari hewan liar yang berkeliaran di sekitar tempat tinggal. Menjaga api agar tetap menyala bukan perkara mudah. Kayu basah akibat hujan seringkali membuat api padam, dan menyalakannya kembali membutuhkan tenaga serta kesabaran ekstra. Ketika api padam, kepanikan langsung menyebar. Tanpa api, malam terasa jauh lebih dingin dan menakutkan. Situasi ini membuat mereka menyadari betapa rapuhnya kehidupan mereka. Malam hari di pulau terpencil terasa sangat panjang.
Tanpa cahaya buatan, kegelapan menyelimuti segalanya. Sementara suara alam terdengar lebih jelas dan seringkali menimbulkan rasa takut. Setiap bunyi ranting patah atau langkah samar di sekitar perkemahan membuat mereka terjaga dengan jantung berdebar. Tidur nyenyak menjadi kemewahan yang sulit didapat. Dalam kesunyian malam, banyak dari mereka mulai merenungkan kehidupan sebelum datang ke pulau itu. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, kini terasa sangat berharga. Rasa rindu terhadap keluarga dan kehidupan lama semakin kuat. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus bertahan dan menghadapi hari esok dengan segala ketidakpastian. Seiring waktu, mereka mulai memahami pola alam di sekitar pulau. Mereka belajar kapan waktu terbaik untuk memancing dan area mana yang sering dilewati hewan buruan. Pengetahuan ini didapat melalui percobaan dan kesalahan. Tidak sedikit kegagalan yang harus mereka alami sebelum menemukan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan makanan. Sedikit demi sedikit, persediaan makanan menjadi lebih terkelola. Meski tetap terbatas, mereka mulai menerapkan pembagian yang lebih adil demi kelangsungan bersama. Namun rasa lapar tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka harus belajar menahan diri dan mengendalikan keinginan demi bertahan hidup lebih lama. Tekanan fisik dan mental mulai mengubah hubungan antar individu. Beberapa pasangan menunjukkan ketegangan, sementara yang lain justru semakin solid menghadapi kesulitan bersama. Dalam kondisi ekstrem, komunikasi menjadi kunci utama. Mereka yang mampu berbicara dengan jujur dan terbuka cenderung lebih mampu bertahan dibandingkan mereka yang memendam emosi. Seiring berjalannya waktu, perbedaan karakter setiap individu semakin terlihat jelas. Ada yang tetap tenang menghadapi tekanan, namun ada pula yang mulai kehilangan kendali atas emosi mereka. Beberapa peserta memilih menarik diri dan berbicara lebih sedikit. Diam menjadi cara mereka bertahan, meski di baliknya tersimpan tekanan mental yang semakin berat. Di sisi lain, ada juga yang berusaha menjaga semangat kelompok. Mereka mengajak berdiskusi, bercanda seadanya, dan mengingatkan tujuan awal kedatangan mereka ke pulau tersebut. Upaya kecil untuk menjaga kebersamaan ini tidak selalu berhasil. Namun setidaknya hal tersebut mampu mencegah suasana menjadi terlalu tegang dan penuh keputusasaan. Masalah logistik terus menjadi tantangan utama. Persediaan makanan tidak pernah benar-benar aman. Dan setiap hari selalu ada kekhawatiran apakah mereka bisa makan esok hari. Ada hari-hari ketika mereka berhasil mendapatkan cukup makanan. Namun ada pula hari-hari panjang tanpa hasil sama sekali. Ketidakpastian ini menguji mental seluruh kelompok. Mereka mulai belajar mengontrol nafsu makan dan mengatur porsi sekecil mungkin. Setiap suapan menjadi sangat berarti dan tidak ada makanan yang terbuang. Kesalahan dalam pengolahan makanan pernah menyebabkan keracunan. Insiden ini menjadi pelajaran pahit bahwa ketidaktahuan bisa berakibat sangat fatal. Beberapa peserta hampir kehilangan nyawa akibat kesalahan tersebut. Sejak saat itu, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengolah dan mengonsumsi apapun. Setiap kejadian berbahaya memperkuat kesadaran bahwa alam tidak pernah memberi toleransi. Kesalahan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar. Tubuh para peserta mulai menunjukkan perubahan drastis. Berat badan menurun, tenaga melemah, dan luka-luka kecil menghiasi hampir seluruh tubuh mereka. Meski begitu, daya tahan mereka perlahan meningkat. Mereka menjadi lebih tangguh, terbiasa dengan rasa sakit, dan mampu bertahan dalam kondisi yang sebelumnya terasa mustahil. Tekanan hidup ekstrem ini memaksa mereka untuk beradaptasi. Tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan diri atau tersingkir oleh keadaan. Dalam proses adaptasi tersebut, nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan saling percaya menjadi sangat penting. Tanpa kepercayaan, kelompok akan mudah runtuh. Sekali kepercayaan rusak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Kondisi ini membuat mereka belajar menjaga ucapan dan tindakan demi kelangsungan bersama. Seiring berkurangnya jumlah peserta,
beban tanggung jawab semakin besar bagi mereka yang tersisa. Setiap orang harus bekerja lebih keras karena tidak ada lagi pilihan untuk bergantung pada orang lain. Kondisi ini memaksa mereka untuk benar-benar mengandalkan kemampuan sendiri sekaligus memperkuat kerjasama. Tidak ada ruang bagi kemalasan atau sikap egois. Beberapa orang mulai menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka berinisiatif, mengatur pembagian tugas, dan memastikan semua anggota berkontribusi sesuai kemampuan. Namun, kepemimpinan juga seringkali menimbulkan gesekan. Tidak semua orang sepakat dengan keputusan yang diambil, terutama ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Perdebatan sengit kerap terjadi saat kondisi fisik dan mental berada di titik terendah. Emosi mudah tersulut, dan kesalahpahaman sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, kemampuan mengendalikan diri menjadi sangat penting. Mereka yang mampu menahan emosi cenderung lebih dihormati oleh anggota lain. Alam kembali menunjukkan kekuatannya ketika badai besar datang tanpa peringatan. Angin kencang dan hujan deras menghantam perkemahan mereka sepanjang malam. Tempat tinggal yang telah dibangun dengan susah payah kembali rusak. Beberapa persediaan hanyut terbawa air, meninggalkan rasa putus asa yang mendalam. Setelah badai berlalu, yang tersisa hanyalah puing-puing dan kelelahan. Namun, mereka tidak punya waktu lama untuk meratapi keadaan. Dengan sisa tenaga, mereka mulai membangun kembali perkemahan. Setiap orang bekerja tanpa banyak bicara, fokus pada satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Pengalaman pahit ini mengajarkan mereka untuk membangun struktur yang lebih kuat dan memilih lokasi yang lebih aman dari ancaman alam. Perlahan, kehidupan kembali berjalan, meski dengan sumber daya yang semakin terbatas. Mereka belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam keterbatasan tersebut, rasa solidaritas justru semakin tumbuh. Mereka menyadari bahwa tanpa kerjasama, tidak satu pun dari mereka bisa bertahan. Setiap keberhasilan kecil, seperti api yang tetap menyala, atau makanan yang cukup untuk sehari, menjadi sumber semangat yang sangat berarti. Hari demi hari yang penuh penderitaan, perlahan membentuk karakter mereka. Pulau ini tidak hanya menguji fisik, tetapi juga ketahanan mental dan kemanusiaan. Seiring waktu yang terus berjalan, tekanan mental menjadi tantangan yang sama beratnya dengan kelaparan dan cuaca ekstrem. Kesepian dan kelelahan perlahan menggerogoti pikiran mereka. Beberapa peserta mulai mengalami perubahan perilaku. Mereka menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan terkadang menarik diri dari interaksi sosial. Dalam kondisi seperti ini, dukungan emosional menjadi sangat penting. Mereka yang masih mampu menunjukkan empati, berusaha menguatkan anggota lain agar tidak kehilangan harapan. Namun tidak semua orang mampu bertahan secara mental. Tekanan yang terus-menerus membuat sebagian peserta mulai kehilangan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Keputusan sulit kembali harus diambil ketika salah satu peserta menunjukkan kondisi yang semakin memburuk. Keselamatan bersama menjadi pertimbangan utama. Perpisahan menjadi momen yang sangat emosional. Mereka harus melepas rekan yang telah berjuang bersama sejak awal, meninggalkan kesedihan mendalam bagi kelompok yang tersisa. Setelah kepergian tersebut, kelompok menjadi semakin kecil. Beban kerja bertambah, namun ikatan di antara mereka justru terasa semakin kuat. Mereka mulai menjalani hari dengan pola yang lebih teratur. Bangun pagi, mencari makanan, memperbaiki tempat tinggal, dan beristirahat menjadi rutinitas yang harus dijalani. Rutinitas ini membantu menjaga kestabilan mental. Dengan fokus pada tugas sehari-hari, mereka dapat mengurangi rasa cemas dan pikiran negatif. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan selalu menghantui. Setiap malam, mereka bertanya-tanya, apakah esok hari akan menjadi hari terakhir mereka di pulau tersebut. Dalam keheningan malam, percakapan mendalam sering terjadi. Mereka berbagi cerita hidup, penyesalan,
dan harapan yang mungkin tidak pernah mereka ungkapkan sebelumnya. Percakapan ini mempererat hubungan di antara mereka. Di tengah keterbatasan, mereka menemukan kembali makna menjadi manusia yang saling memahami. Pulau terpencil ini menjadi tempat refleksi yang brutal namun jujur. Semua topeng sosial runtuh, menyisakan diri mereka yang paling asli. Pengalaman hidup ekstrem ini mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Hal-hal yang dulu dianggap penting, kini terasa tidak berarti. Di tengah penderitaan, muncul kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kenyamanan, melainkan dari kebersamaan dan kemampuan bertahan bersama. Waktu terus berlalu, dan kondisi fisik para peserta semakin menurun. Tubuh mereka dipaksa beradaptasi dengan kekurangan nutrisi dan beban kerja yang tidak seimbang. Beberapa orang mengalami penurunan daya tahan tubuh yang signifikan. Luka yang seharusnya ringan membutuhkan waktu lama untuk sembuh dan seringkali menimbulkan komplikasi. Meski demikian, mereka tidak sepenuhnya menyerah. Setiap hari dihadapi dengan tekad untuk terus bertahan, meskipun rasa sakit dan kelelahan selalu menyertai. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, disiplin menjadi kunci utama. Mereka mulai mengatur waktu istirahat dan kerja dengan lebih ketat demi menjaga stamina. Kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, setiap tindakan dipikirkan matang-matang dan didiskusikan bersama. Rasa tanggung jawab terhadap keselamatan kelompok semakin kuat. Tidak ada lagi keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Kondisi alam yang tidak menentu kembali menjadi ancaman. Perubahan cuaca yang drastis seringkali memaksa mereka menyesuaikan rencana secara mendadak. Hujan berkepanjangan membuat aktivitas mencari makanan menjadi semakin sulit. Banyak waktu dan tenaga terbuang tanpa hasil yang sepadan. Dalam situasi tersebut, rasa frustasi sulit dihindari. Namun mereka belajar untuk menerima keadaan dan fokus pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penentu. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat memiliki peluang bertahan lebih besar. Setiap hari di pulau ini menjadi pelajaran berharga tentang ketahanan manusia. Batas kemampuan yang dulu terasa pasti kini terus bergeser. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari fisik, tetapi dari kemauan untuk terus melangkah meski keadaan terasa mustahil. Kesadaran ini memberi mereka energi baru. Harapan yang sempat meredup perlahan kembali menyala, meski kecil dan rapuh. Di tengah segala keterbatasan, mereka tetap berusaha menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Saling membantu dan menghormati menjadi pegangan utama. Pulau terpencil ini telah mengubah mereka secara mendalam. Apa yang awalnya terasa sebagai hukuman, kini menjadi pengalaman hidup yang tak ternilai. Memasuki fase akhir perjalanan, kondisi kelompok semakin rapuh. Jumlah peserta yang tersisa sangat sedikit, namun tekad mereka justru semakin menguat. Setiap keputusan kini diambil dengan pertimbangan yang jauh lebih matang. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan yang bisa membahayakan nyawa. Mereka mulai menghitung hari dengan penuh harap. Setiap matahari terbit membawa pertanyaan yang sama. Apakah hari ini akan menjadi hari penyelamatan? Tanda-tanda kehadiran manusia dari luar pulau menjadi sumber semangat baru. Suara pesawat atau kapal yang melintas selalu memicu harapan besar. Beberapa upaya dilakukan untuk menarik perhatian, seperti membuat sinyal asap dan simbol besar di pantai yang terlihat dari udara. Usaha tersebut membutuhkan tenaga dan kesabaran ekstra. Meski sering kali gagal, mereka tidak berhenti mencoba. Kegagalan demi kegagalan sempat kembali menjatuhkan mental mereka. Namun pengalaman panjang di pulau ini telah mengajarkan cara bangkit dari keputusasaan. Hubungan antar anggota menjadi semakin dalam. Mereka tidak lagi sekadar rekan bertahan hidup, tetapi telah menjadi keluarga dalam arti sesungguhnya. Setiap keberhasilan kecil, seperti sinyal yang berhasil terlihat dari kejauhan, disambut dengan perasaan haru dan syukur yang mendalam. Harapan akan keselamatan kini terasa semakin nyata.
Pulau yang dulu terasa tak berujung, kini mulai menunjukkan jalan keluar. Namun, mereka tetap berhati-hati untuk tidak terlalu berharap. Pengalaman sebelumnya telah mengajarkan bahwa harapan yang berlebihan bisa berujung kekecewaan. Di sela-sela penantian, mereka merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Setiap penderitaan terasa memiliki makna tersendiri. Pulau ini telah menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka. Dari orang biasa menjadi individu yang ditempa oleh situasi ekstrem. Kesadaran ini membuat mereka lebih siap menghadapi apapun yang akan datang, baik penyelamatan maupun kemungkinan terburuk. Di ambang akhir perjalanan, mereka berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang penuh penderitaan dan masa depan yang masih penuh tanda tanya. Pada suatu pagi yang terasa berbeda dari biasanya, tanda-tanda perubahan mulai terlihat di Cakrawala. Sebuah titik kecil perlahan muncul dari kejauhan. Awalnya mereka ragu untuk berharap terlalu besar. Namun seiring waktu, titik itu semakin jelas dan bergerak mendekati pulau tempat mereka bertahan hidup. Ketegangan bercampur harapan memenuhi udara. Semua mata tertuju pada arah yang sama, menunggu kepastian yang selama ini mereka nantikan. Ketika akhirnya dipastikan bahwa itu adalah kapal penyelamat, emosi yang terpendam selama berbulan-bulan pun tumpah tak terbendung. Tangisan, tawa, dan rasa lega bercampur menjadi satu. Mereka saling berpelukan, menyadari bahwa perjuangan panjang ini akhirnya mencapai titik akhir. Proses evakuasi berlangsung dengan penuh kehati-hatian. Tubuh mereka yang lemah membutuhkan penanganan khusus agar dapat dipindahkan dengan aman. Saat meninggalkan pulau, perasaan yang muncul tidak hanya bahagia, ada juga rasa berat karena tempat ini telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Pulau terpencil yang penuh penderitaan ini telah mengajarkan arti bertahan hidup yang sesungguhnya, pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kembali ke dunia luar bukan berarti segalanya langsung menjadi mudah. Trauma dan kenangan pahit masih membekas dalam ingatan mereka. Namun pengalaman ini juga membekali mereka dengan kekuatan baru. Mereka kini lebih menghargai hidup dan hal-hal sederhana yang dulu terabaikan. Setiap dari mereka membawa pulang cerita yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hanya mereka yang pernah berada di pulau itu yang benar-benar mengerti. Kisah bertahan hidup ini bukan hanya tentang melawan alam, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri dalam kondisi paling ekstrem. Apa yang mereka alami menjadi bukti bahwa manusia memiliki daya tahan yang luar biasa ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya mustahil. Pulau itu kini tinggal kenangan, namun dampaknya akan mereka rasakan seumur hidup. Sebuah pengalaman yang mengubah cara mereka memandang dunia. Inilah akhir dari kisah perjuangan mereka. Sebuah perjalanan panjang tentang harapan, penderitaan, dan kekuatan manusia untuk terus bertahan hidup.